Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan kenikmatan. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi-tabi dan kepada umatnya. Semoga kita semua termasuk golongan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat di alamul kiamah nanti. Amin. Pertemuan kali ini yaitu bab ke-9, yaitu manusia dan tanggung jawab dalam mata kuliah IBD, Ilmu Budaya Dasar. Ada 3 topik yang harus kita bahas, yaitu 1. Pengertian tanggung jawab. 2. Macam-macam tanggung jawab. Yang ketiga yaitu pengabdian dan pengorbanan. Masih ke dalam topik, kita bahas topik yang pertama dahulu, yaitu tanggung jawab. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Itu adalah tanggung jawab. Kemudian tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia itu sendiri, bahwa setiap manusia dibebani tanggung jawab. Itu sudah sebagai kodrat manusia, mempunyai tanggung jawab. Kemudian tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan dan kesadaran akan kewajiban. Berarti tanggung jawab itu sama dengan kewajiban, ya. Kenapa kita belajar tentang topik yang tadi, manusia dan tanggung jawab? Karena mahasiswa ini dituntut untuk lebih mengerti apa itu tentang tanggung jawab sebagai manusia dan sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat pada umumnya. Nanti memang tantangan di luar itu cukup berat, jadi kita harus mempunyai tanggung jawab yang kuat juga, sesuai dengan deskripsi yang ada di dalam SAP, Satuan Pembelajaran SAP ya, Satuan Pembelajaran Ilmu Budaya Dasar. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam tanggung jawab itu sendiri. Nah, ini macam-macam tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini yang pertama. Kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri ini menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajiban sendiri dengan mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Nah, ini cukup penting untuk kita semua, bahwa kita itu mempunyai tanggung jawab untuk diri sendiri. Kenapa? Untuk mengembangkan kepribadian sebagai manusia yang pribadi, untuk memecahkan semua masalah-masalah yang ada dalam diri kita sendiri, ya. Karena diri kita sendiri ini yang bertanggung jawab adalah ya kita sendiri. Sebagai mahasiswa kita harus mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat terhadap diri kita sendiri, ya. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia terikat oleh norma atau aturan atau ukuran yang dibuat oleh negara. Ini jelas sekali, di mana kita itu berpijak ataupun kita itu tinggal, maka kita harus berbuat, bertingkah laku dan bertindak sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh negara ataupun suatu tempat tersebut. Kita berada di negara Indonesia, ya kita harus sesuai dengan apa aturan yang ada di negara Indonesia ini. Kalau kita berada di Malaysia, ya kita harus ikuti apa saja yang telah menjadi aturan atau norma yang ada di negara Malaysia. Kalau di Indonesia mungkin orang keluar masuk bebas, tapi kalau di Malaysia mungkin aturannya lebih ketat, tidak bisa, ya.
berbeda. Aturan antara negara satu dengan negara lain itu berbeda. Kosong. Oke, jelas sekali kewajiban kita ataupun kewajiban tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kemudian masih dalam topik yang kedua, yaitu macam-macam tanggung jawab, kita masuk ke dalam tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, ini jelas sekali. Tuhan itu menciptakan manusia di bumi ini bukan tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupan manusia yang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhannya yang telah menciptakan. Itu hakikat dari tanggung jawab terhadap Tuhan. Sehingga manusia itu tidak lepas dari hukum ataupun aturan-aturan Tuhan yang tertuang dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. Jadi di setiap agama itu mempunyai kitab suci yang di situ tertuang aturan-aturan atau hukuman-hukuman Tuhan terhadap manusia yang menjadi tanggung jawab manusia itu terhadap Tuhan. Itu. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Ini jelas kita semua ini pasti mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, karena keluarga itu bagian terkecil dari masyarakat, karena terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Biasanya begitu, itulah bagian terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Kemudian tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Ini jelas sekali, tanggung jawab itu menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab ini tidak juga merupakan tanggung jawab ini merupakan untuk meraih kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, kehidupan yang layak itu, ya kan? Karena ada tanggung jawab terhadap keluarga. Kalau seorang ayah berarti tanggung jawab kepada keluarganya, seorang anak bertanggung jawab kepada keluarganya juga, menyangkut nama baik, ya begitu. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Tadi sudah saya sebutkan, keluarga itu bagian terkecil atau bagian paling kecil dalam masyarakat. Kemudian pada hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial, sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentu mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agar dapat memasukkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Oke, topik yang terakhir yaitu pengabdian dan pengorbanan. Ini pengabdian adalah perbuatan baik berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Dilakukan dengan ikhlas. Ini pengabdian. Kemudian pengabdian itu hakikatnya adalah rasa tanggung jawab. Jadi masih penyambung dari rasa tanggung jawab tadi, hakikatnya adalah rasa tanggung jawab. Kalau dalam pengabdian itu ada rasa tanggung jawab dan nanti ikutnya adalah ikhlas gitu. Apabila orang itu bekerja keras sehari untuk mencukupi kebutuhannya, hal ini berarti mengabdi kepada keluarganya. Misalnya ada seorang bekerja keras seharian penuh mencukupi kebutuhan untuk keluarganya, berarti dia mengabdi kepada keluarganya. Itu contohnya ya. Kemudian pengorbanan, pengorbanan ini berasal dari kata korban atau kurban yang berarti persembahan. Sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian. Dengan demikian pengorbanan yang bersifat kebaktian itu mengandung unsur keikhlasan dan tidak mengandung pamrih. Ya. Oke, sekian saja yang